Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Percaya bersama Yesus pasti luar biasa bukan? Amin. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema menjadi remaja yang bijaksana. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, kalau tiba-tiba Tuhan datang saat ini kepada kita, dan Tuhan berkata, mintalah apa yang kamu inginkan, maka akan kuberikan kepadamu. Ayo, kira-kira jawaban adik-adik apa ya? Ada yang minta sepeda baru supaya bisa goes kemana-mana? Ada yang mau minta supaya menjadi jenius seperti Albert Einstein? Apalagi ya? Yang suka main game pasti minta gadget yang terbaru dan yang tercanggih. Dan itu pasti mahal sekali. Adik-adik, ketika Tuhan datang kepada Salomo dan bertanya kepadanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku berikan kepadamu? Siapa tahu jawabannya. Salomo tidak meminta supaya ia menjadi kaya raya dan memiliki banyak harta. Tidak, dia tidak meminta seperti itu. Siapa tahu permintaan Salomo kepada Tuhan. Ya, coba kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Raja 3 ayat 5 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan hadir dalam mimpi Salomo malam itu sambil mengatakan, mintalah yang engkau inginkan dari aku akan memberikannya kepadamu. Ayat yang ke-9. Oleh sebab itu, berikanlah kepada hamba-Mu ini hikmat untuk dapat memerintah umat pilihan-Mu, supaya aku mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Tanpa hikmat yang besar tidak mungkin memerintah umat yang begitu banyak. Adik-adik tahu jawabannya adalah hikmat. Dengan adanya hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai arti kebijakan atau bijaksana. Jadi dengan adanya hikmat, maka kita akan mampu menjadi remaja-remaja yang bijaksana dan melakukan hal-hal yang besar dan hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang rindu menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, boleh angkat tangan. Ya. Om Sugi percaya orang tua kalian akan bangga kalau adik-adik semua menjadi remaja-remaja yang bijaksana. Amin. Pertanyaannya sekarang, apa itu bijaksana? Catat ya adik-adik. Bijaksana itu selalu menggunakan akal budi, arif, cermat dan teliti bila menghadapi masalah dan kesulitan, tidak gerusa-gerusu. Dan saat pagi hari ini kita akan melihat 4 ciri-ciri remaja yang bijaksana dalam Alkitab. Dan kita akan belajar supaya menjadi remaja yang bijaksana. Yang pertama, kita akan membaca dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi, buah apel emas di pinggan perak itu berbicara sesuatu yang indah, yang baik, sesuatu yang berharga. Jadi perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga. Jadi yang pertama-tama untuk menjadi bijaksana, maka kita harus ingat yang pertama, berpikir sebelum berkata-kata. Sekali lagi katakan bersama-sama, berpikir sebelum berkata-kata. Ada ungkapan, mulutmu harimaumu. Apa artinya? Artinya apa yang kita katakan bisa menjadi bumerang bagi kita. Bisa merugikan atau mencelakakan diri kita sendiri.
Masa depan berhubungan dengan mulut kita loh. Oleh sebab itu adik-adik harus menghindari perkataan dusta, perkataan bohong, dan perkataan yang sia-sia. Ada seorang anak sedang menggembalakan ternaknya di padang rumput. Tiba-tiba ia berteriak, "Ada harimau, ada harimau." Maka orang-orang datang dari kampung keluar sambil membawa pedang, tombak. Dan ketika mereka berjumpa dengan anak yang berteriak tadi, ternyata mereka dibohongi, tidak ada harimau. Nah, suatu hari ketika benar-benar seekor harimau datang dan menerkam ternaknya, si anak tersebut berteriak lagi, "Tolong, tolong, ada harimau." Apa yang dilakukan oleh orang-orang kampung yang pernah dibohongi dengan kata-kata si anak itu? Mereka tidak percaya lagi dengan anak itu dan tidak datang untuk menolong anak tersebut. Akhirnya anak tersebut sangat menyesal karena ternaknya diterkam harimau. Oleh sebab itu adik-adik, kalau kita mau menjadi remaja yang bijaksana, berpikir sebelum kita berkata-kata. Jangan kita berbohong, jangan kita berdusta, dan jangan kita berkata-kata yang sia-sia. Itu yang pertama, menjadi remaja yang bijaksana. Dan yang kedua, suatu kali Yakub sedang memasak kacang merah. Kita sudah tahu di dalam cerita Alkitab, di dalam kitab Kejadian. Lalu datanglah siapa? Kakaknya Esau. Dia lelah ya dari padang dan dia berkata kepada Yakub, "Ayo berikan aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, ya kacang merah itu, karena aku lelah." Tapi kata Yakub, "Oke, saya kasih, tapi jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Dan Esau berkata, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Adik-adik, hak kesulungan adalah hak untuk mendapatkan 2 kali lipat. Biasanya untuk anak pertama, mereka akan mendapatkan warisan 2 kali lipat lebih banyak, lebih besar dari saudara-saudaranya. Dan Esau kehilangan hak kesulungannya karena sepiring kacang merah. Dia bertindak dulu, baru berpikir. Akhirnya dia menyesal. Jadi adik-adik, untuk menjadi remaja-remaja yang bijaksana, maka kita harus berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum kita melakukan sesuatu, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Ada pepatah yang mengatakan, "Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya." Atau pikir-pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Artinya apa? Hendaklah berpikir masak-masak. Hendaklah kita berpikir matang-matang sebelum bertindak atau mengambil suatu keputusan. Di dalam Amsal 13 ayat 16, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan, orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Jadi orang yang bijak adalah orang yang berpikir masak-masak, berpikir matang-matang sebelum bertindak. Ketika sekolah SMP sekarang setara kelas 7 sampai kelas 9, ada seorang teman dari Om Sugi yang malas belajar dan suka nyontek ketika ulangan. Seharusnya dia bisa berpikir, kan orang tuanya sudah bayar uang sekolah supaya anaknya belajar dan menjadi pintar, bukan suka nyontek di sekolah. Suatu saat ketika sedang menyontek ketika ulangan, ketahuan Pak Guru, akhirnya ulangannya dapat nilai 0. Terakhir ia terima rapor dan tidak naik kelas. Nah, ini adalah tipe anak yang tidak berpikir sebelum bertindak. Rugi sendiri kan, akhirnya nggak naik kelas. Tetapi adik-adik adalah remaja-remaja bijaksana, selalu berpikir panjang sebelum bertindak atau melakukan sesuatu. Baik, kita akan masuk dalam hal yang ketiga. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari adalah jahat.
Waktu adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri dan kita pergunakan dengan baik. Oleh sebab itu, Om Sugi pesan, ayo pergunakan waktu kita itu dengan berdoa, baca firman Tuhan, membantu orang tua di rumah, ya belajar sungguh-sungguh, mengasihi saudara-saudara kita di rumah, dan Alkitab mencatat jauhilah yang jahat, lakukan yang baik setiap ada kesempatan. Berlaku baik, berbuat baik. Jangan cuma mainan game terus, maunya jalan-jalan terus, maunya main terus, karena remaja-remaja yang bijaksana adalah remaja yang tahu mempergunakan waktu dengan baik. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena disuruh menghitung hari-hari, ayo kita sedikit belajar matematika ya. Om Sugi beri waktu 15 detik, ambil kertas dan pen atau bawa kalkulator, nggak apa-apa ya. Ya, baik. 1 jam itu berapa detik? 1 menit kan 60. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik, berarti 1 jam itu berapa detik? 60 menit kali 60 detik, 3.600 detik. Kalau 1 hari berapa jam? 24 jam, bukan 12 jam loh ya, 24 jam. 1 hari berapa detik? Berarti 24 jam dikalikan 3.600. Totalnya berarti 86.400 detik. Coba perhatikan, betul nggak? 1 hari itu terdiri dari 80.400 detik, ya. Jadi caranya adalah 24 jam. Ya, 1 jam itu 3.600 detik, berarti 24 jam dikalikan 3.600 itu 86.400 detik. Jadi ada 86.400 detik yang Tuhan hadiahkan kepada kita setiap harinya. Dan itu berlaku untuk semua orang, sama. Dan kalau kita kalikan 365 hari, berarti dalam 1 tahun ada 31,5 juta detik. Sekarang kalikan itu dengan umur kalian, maka kita akan terkejut melihat angkanya, ratusan juta, bahkan bisa miliaran detik. Pertanyaannya adalah, apa yang kita pakai untuk mengisi ratusan juta detik yang sudah kita lalui hingga saat ini? Om Sugi sudah diberi Tuhan 1,7 miliar detik. Jadi satu pembelajaran dari kisah sukses para tokoh dunia di dunia ini maupun tokoh Alkitab adalah komitmen mereka untuk tidak membuang-buang waktu. Mereka selalu mempergunakan segala waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang mereka peroleh. Dan sering membuang-buang waktu itu menjadi masalah utama yang membuat seseorang itu tidak kunjung berhasil. Adik-adik mau berhasil? Bijaksana. Pergunakan waktu itu dengan baik. Amin. Baik, dan yang terakhir kita akan membaca dalam Filipi 2 yang ketiga. Di sana disebutkan tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak egois. Remaja-remaja yang bijaksana adalah remaja yang tidak egois. Ini ada satu kisah tentang keegoisan 2 ekor keledai ya. Coba perhatikan gambar ini ya. Gambar yang pertama itu ada 2 ekor keledai yang terikat di leher, ada tali terikat di leher mereka masing-masing. Ya, dengan tali yang sama itu, ya, perhatikan. Dan di depan mereka masing-masing itu ada seember rumput segar yang siap untuk dinikmati. Perhatikan sekarang gambar yang kedua. Karena talinya pendek,
dan tidak memungkinkan mereka bisa mencapai ember yang berisi rumput tersebut. Ya, maksud Om Sugi itu ember masing-masing ya. Dan gambar yang ketiga, dengan sekuat tenaga sekalipun mereka tidak dapat mencapai makanan itu. Dan gambar keempat, mereka sama-sama kelelahan dan tidak mendapatkan rumput yang siap untuk dinikmati. Apa yang dilakukan mereka? Pikir mereka, wah, alangkah baiknya kita kerjasama. Oh betul, akhirnya terjadi kesepakatan, yaitu melepas egoisme mereka masing-masing. Ya, dan gambar kelima kita melihat, pertama-tama mereka sepakat bersama-sama menikmati rumput di sebelah kiri mereka, tidak egois lagi, tidak ngotot ke sisi mereka masing-masing. Dan setelah selesai makan rumput di ember sebelah kiri, mereka menuju ke kanan untuk menikmati rumput yang ada di sebelah kanan mereka di dalam ember. Sama-sama kenyang, sama-sama diuntungkan karena sama-sama tidak egois. Adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah adik-adik semua menjadi remaja-remaja yang bijaksana dengan yang pertama, ingat apa itu? Berpikir sebelum berkata-kata. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Dan yang ketiga, mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Dan yang terakhir, tidak menjadi egois lagi. Ya, baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah datang kepada kami. Kami semua rindu menjadi remaja-remaja yang bijaksana. Oleh sebab itu Roh Kudus menolong kami sehingga kami sanggup untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi. See you and God bless you all. Amin.